2022 saya udah ke sana. Kenapa? Saya dengar ini rahasia umum bahwa di Pramuka itu semua juga orang mencetak ijazah palsu ya, bukan hanya ijazah palsu, semua dokumen yang mendukung kepalsuan itu. Nah, saya menemukan ada pola-pola yang mirip. Saya bukan menuduh, tapi pola-pola mirip yang seperti ini. Makanya saya uji. Cara kerja pasar pramuka saya uji, cara dia berkolusi dengan KPU, cara dia berkolusi dengan institusi yang dia catut, saya uji, nyambung. Udah ada orang di dalamnya dikenal, tinggal kasih fotokopi yang berasal dari fotokopi yang dimodifikasi, legalisir, kasih amplop, langsung dilegalisir. Termol ya, kubu Jokowi kecolongan ya. Bonatua ini mengungkapkan bagaimana soal ya siapa yang kemudian terseret begitu soal ijazah ini. Banyak muncul spekulasi bahwa ijazah Jokowi tidak ada. Banyak yang muncul spekulasi-spekulasi lagi ketika tuntutan dari CLS, Jokowi tidak datang. Semakin ya publik ya, kepercayaan publik ini akan semakin tinggi kepada ya kawan-kawan dari si Bonatua begitu kan. Kami berempat yang terakhir Jokowi Dodo bukan dari awal dari itu namanya dipanggil situ ya, sebelumnya belum pernah. Ya selama kakak kita kan mungkin ada kedekatan ya, jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot Pak Jokowi gimana kalau Pak dipanggil cek itu responnya? Positif. Buka berarti. Ada satu pengakuan yang cukup mengejutkan mengenai polemik keaslian ijazah milik mantan Presiden RI Bapak Joko Widodo Tribuners. Seorang mantan intelijen negara, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, ini buka suara mengenai dugaan ijazah palsu dari mantan Presiden Joko Widodo. Nah, beliau ini bilang kalau Pasar Pramuka di Jakarta Timur yang disebut-sebut sebagai tempat pembuatan ijazah Jokowi juga masuk dalam beberapa hal yang cukup ditutupi begitu ya Tribuners ya, karena dugaan adanya kaitan antara ijazah Jokowi dan Pasar Pramuka ini memang awalnya diungkapkan oleh Biotor Suryadi, seorang politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan Tribuners. Nah, sebagai mantan intelijen, Sri Rajasa ini mengklaim kalau Pasar Pramuka memang jadi salah satu lokasi pembuatan banyak dokumen palsu termasuk ijazah Tribuners. Bahkan di sana disebutkan oleh Sri Rajasa bahwa lokasi persis pembuatan ijazah palsu yang dibuat oleh ahlinya gitu ya, dalam tanda kutip, ini ada di belakang kios-kios di Pasar Pramuka. Menurut Sri Rajasa sendiri pada tahun 1990-an, tarif pembuatan ijazah palsu universitas swasta yang tidak cukup terkenal ini sudah mencapai 8 juta rupiah dan tarif pembuatan ijazah negeri juga berbeda lagi, yang bahkan nominalnya juga bisa di atas 8 juta sampai 10 juta rupiah ini ya Tribuners ya, karena memang tergantung universitasnya, kepopuleran universitas tersebut untuk kemudian bisa mendapatkan ijazah palsu. Hal ini kemudian disampaikan oleh mantan intelijen yang mengaku pernah berdiskusi juga dengan pakar forensik digital Rismond Sianipar yang berulang kali menuding ijazah Pak Jokowi palsu. Menurut beliau, ada keterlibatan kekuasaan untuk menutupi dugaan ijazah palsu tersebut berdasarkan rekam jejak ijazah yang ada Tribuners. Beliau juga meyakini mantan Wamendes PDTT Paiman Raharjo berada di balik pembuatan ijazah palsu tersebut berdasarkan informasi yang didapatkan oleh yang bersangkutan. Beliau juga menyindir sebagai mantan intelijen Tribuners bahwa Pak Jokowi ini enggan menunjukkan ijazah aslinya sehingga memang kasus ini berlarut-larut. Padahal menurut Sri Rajasa, kasus Pak Jokowi bisa cepat selesai jika Pak Jokowi bersedia menunjukkan ijazahnya Tribuners. Tapi klaim dari Sri Rajasa sebagai mantan intelijen ini juga belum mendapatkan konfirmasi
baik itu dari kepolisian maupun pihak Pak Jokowi juga belum buka suara ya Tribuners ya. Hanya saja mengenai ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka ini sebelumnya sudah pernah dibantah oleh tim kuasa hukum yang mengatakan bahwa klaim tersebut adalah salah karena memang UGM lah yang mengeluarkan ijazah dari Pak Jokowi.